Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat jemaat Tuhan sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara semua sama-sama kita melihat renungan kita di hari ini ya. Dalam Galatia pasal yang kelima ayatnya yang ke-13. Sekali lagi Galatia pasal yang kelima ayatnya yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, saya akan bacakan ayat ini sekali lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oke, perlu diketahui Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kitab Galatia ini ya ditulis oleh Rasul Paulus dan di dalam surat-surat ini Paulus sering bertemu dengan banyak hal ya. Terlebih khususnya dalam hal ini pertentangan tentang adanya hukum Taurat ya. Jadi lebih kepada memperdebatkan mereka lebih taat kepada hukum Taurat dibandingkan dengan Injil yang disampaikan yang dibawakan oleh Rasul Paulus sendiri. Ya, nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca di Galatia pasal 1, pasal 2 dan sampai pasal yang kelima ya, itu ada begitu banyak perdebatan. Ya. Jadi jemaat yang ada di Galatia ya, jemaat yang mula-mula dibangun dirintis oleh Rasul Paulus sendiri, mereka sendiri sudah tercemar oleh yang namanya pengajaran yang lain ya. Di mana mereka disuruh tunduk, mereka yang mau menjadi seorang keturunan Abraham yang berhak menerima janji Bapa, mereka harus masuk kepada golongan orang Yahudi ya. Dan mereka yang masuk dalam golongan kategori orang Yahudi, mereka harus hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Tetapi apa yang sudah Paulus ajarkan kepada jemaat di Galatia sebelumnya itu bertentangan dengan apa yang mereka terima ya, oleh pengajar-pengajar yang lain. Ya, mereka mengajarkan bahwa mereka harus melakukan hukum Taurat, sedangkan Paulus tidak demikian. Ya, yang Paulus ajarkan adalah hukum kasih, hukum yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu mari kita lihat ada hal-hal yang harus kita perhatikan di sini. Ya, itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus kalau Bapak Saudara baca sekali lagi baca dalam pasal-pasal sebelumnya itu ada di mana nada-nada Rasul Paulus itu agak begitu tinggi karena untuk menekankan kepada jemaat Galatia bahwa kamu sedang menerima satu hukum yang baru, kamu sudah tidak berada di bawah hukum yang lama yaitu hukum Taurat, ya. Bahkan kalau Bapak Saudara baca di Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ya. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada berita Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Ayat yang ketiga. Ya, kamu telah memulai dengan roh, ya. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya. Jadi kalau Bapak Saudara melihat bahwa ada nada-nada keras yang Rasul Paulus lontarkan kepada jemaat di Galatia, karena mereka sendiri sudah mendengar tentang Injil kasih karunia, ya. Tapi mereka masih mau terpengaruh oleh pengajar-pengajar yang lain yang mengatakan bahwa mereka yang untuk mengejar perkenanan Tuhan, yang untuk beribadah kepada Allah mereka harus melakukan yang namanya hukum Taurat. Tapi mari kita lihat pengaplikasian terhadap diri kita ya. Kita mulai di ayat yang 13, Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita telah bersama-sama ayat ini. Yang pertama yang harus kita ketahui di ayat yang ketiga ayat 13 bagian A. Galatia pasal 5 13 bagian A dikatakan begini, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, ini harus kita garis bawahi bahwa kita itu telah dipanggil
untuk merdeka, ya. Jadi hukum dosa atau hukum maut, ya, atau yang mungkin pada konteks di Galatia yaitu hukum Taurat, ya. Kedatangan Yesus Kristus mengenapi hukum Taurat itu yang membuat kita dimerdekakan, ya. Bahkan kematian Kristus juga itu yang membuat kita yang tadinya menjadi hamba dosa menjadi hamba kebenaran, ya. Itu menjadi satu gambaran buat kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, ya. Tetapi sekali lagi, ya, bukan hanya sampai kepada kita merdeka terus selesai, ya. Perlu kita ketahui kemerdekaan yang dimaksud dalam Alkitab itu bukan kemerdekaan yang mengandung arti frontal atau mentang-mentang merdeka terus bebas melakukan segala hal. Enggak demikian. Tetapi kemerdekaan yang dimaksud dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Galatia, kita lihat berikutnya bagian B 13 bagian B dikatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita yang dulunya penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, hidup dalam kutukan maut, ya. Oleh lewat kematian Kristus, Injil kasih karunia kita diselamatkan sehingga kita tidak dibawa hukum, tidak dibawa kutuk lagi, tetapi kita menerima anugerah sehingga menjadi hamba-hamba yang merdeka, ya. Tetapi ingat, kemerdekaan yang Allah beri itu tidak dipakai untuk kita bebas melakukan dosa, ya. Kita tadinya berdosa ditebus oleh karena darah Kristus, ya, ingat lagi. Tapi bukan berarti kita bebas melakukan dosa karena mentang-mentang oh Yesus sudah mati bagi saya, otomatis darah Tuhan itu akan terus mengampuni saya dan saya akan berbuat dosa terserah saya, tinggal saya minta ampun selesai. Tidak demikian, ya. Kemerdekaan yang dimaksud di dalam Alkitab adalah kemerdekaan yang harus dijaga, bukan berarti mentang-mentang kita merdeka terus kita bebas melakukan dosa, ya. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan Alkitab, ya. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, ya, karena mentang-mentang diampuni terus kita seenaknya berbuat dosa. Melainkan, ya, ini tahap selanjutnya, ya. Kita tahu bahwa apa arti kemerdekaan itu sendiri, ya. Tapi ingat, kemerdekaan yang Allah beri, ya. Kalau boleh saya bikin judul, ya. Mungkin dari judul ini adalah kemerdekaan dalam batasan, ya. Mungkin kita berpikir kok merdeka dalam batasan? Iya, itu yang Alkitab katakan, ya. Karena Alkitab tidak mengajarkan kita merdeka terus kita berbuat seenaknya, hidup dalam dosa karena kita percaya kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Tidak demikian. Tetapi Alkitab mau kemerdekaan yang kita terima dari Tuhan itu dibungkus dengan situasi yang namanya melayani dengan kasih kepada sesama, ya. Di 13 bagian terakhir saya akan baca, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pahami khususnya konteks pada saat itu yang terjadi pada jemaat di Galatia, ada begitu banyak hal yang mereka alami, ya, ada perdebatan di sana, ya. Sehingga kasih itu yang menjadi inti dari segala sesuatu, bahkan hukum Taurat. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang ke-14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mereka berlomba-lomba melakukan hukum Taurat, tetapi mereka lupa bahwa ada hukum kasih di sana. Mereka berlomba-lomba beribadah, tetapi mereka mengabaikan yang di belakang, yaitu kasih. Mereka berlomba-lomba melakukan sampai sedemikian rupa hanya untuk memenuhi hukum Taurat, tetapi mereka menyangkali hukum yang sebenarnya, yaitu hukum kasih, ya. Sehingga tadi Paulus bilang, melainkan, ya, coba kita baca sekali lagi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, ya. Ingat, kita dipanggil untuk merdeka, tetapi kemerdekaan yang kita terima, ya, ingat, jangan kita gunakan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, ya. Apa yang sudah Allah beri itu bukan berarti membuat kita leluasa melakukan apa yang menjadi semau-maunya kita, ya, apalagi itu sampai melanggar firman Tuhan. Tetapi kesempatan yang kita terima, kemerdekaan yang kita terima, itu kita tuangkan
dalam kita melayani seseorang akan yang lain di dalam kasih. Ya. Buat apa kita kelihatan beribadah, tetapi kita sendiri masih punya musuh satu dengan yang lainnya. Ya. Yesus pernah berkata, ya, jangan kamu masuk ke rumahku kalau kamu sendiri masih ada sesuatu yang harus diurus. Ya. Artinya Allah nggak ingin kita pergi beribadah melakukan segala sesuatu, tapi kita lupa esensi dari ibadah itu sendiri, ya, yaitu kasih. Makanya Paulus dengan jelas mengatakan kepada jemaat yang ada di Galatia, mereka sibuk berlomba-lomba untuk melakukan hukum Taurat, tetapi pada hakikatnya mereka menyangkali hukum itu sendiri. Mereka tidak pusing satu dengan yang lainnya, padahal saudara mereka seiman. Ya. Oleh sebab itu Paulus bilang, melainkan kemerdekaan yang kita terima dari karena kematian Yesus Kristus itu diwujudkan dengan kita melayani seorang dengan kasih. Nah, inilah kemerdekaan yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Bahwa setiap kita yang dipanggil, yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, kemerdekaan yang kita terima dari Tuhan itu kita lengkapi atau kita warnai atau kita isi dengan kita saling mengasihi. Firman Tuhan mengatakan di akhir zaman ini kasih orang akan semakin dingin, ya. 2 Timotius, ya. Orang akan membenci, saling membenci, anak membenci orang tua, ya. Bahkan membunuh, saling membunuh dan lain sebagainya. Kasih akan semakin dingin, semakin tawar, ya. Tapi ingat, kita yang di dalam Tuhan, ya. Dengar firman Tuhan baik-baik, belajar dari jemaat yang di Galatia. Mereka berupaya melakukan ibadah, tetapi pada intinya, pada hakikatnya, pada dasarnya mereka menyangkali arti ibadah itu sendiri. Buat apa kita pergi ke rumah Tuhan sedangkan kita sendiri masih punya musuh di rumah, ya? Buat apa kita pergi berlomba-lomba pergi beribadah sedangkan hati kita sendiri belum beres satu dengan yang lainnya? Ibadah kita tidak akan diterima, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu belajar, ya. Kemerdekaan kita yang sudah merdeka, artinya apa? Kita yang sudah merdeka, yang tadinya kita membenci, yang tadinya kita belum bisa mengampuni, yang tadinya kita tidak bisa saling mengasihi, yang namanya merdeka kita sudah bisa mengasihi, sudah bisa mengampuni, sudah bisa melepaskan pengampunan dan lain sebagainya. Kita mau karena apa? Kita merdeka. Kenapa kita merdeka? Karena Kristus telah mati. Yang tadinya saya tidak mampu, Kristus memampukan saya. Yang tadinya saya sulit mengasihi dia, saya sulit mengampuni dia, tetapi lewat kematian Kristus saya dimampukan. Tapi sekali lagi kemerdekaan yang Allah berikan jangan kita lakukan untuk hal-hal yang tidak berkenan. Tapi ingat, kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita lakukan untuk melayani sesama. Seberapa penting dari kita yang menyadari bahwa kasih itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita nggak punya kasih, bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah itu sendiri? Karena Allah itu kasih. Ya. Jadi sekali lagi, jangan kita terlalu mengejar hal-hal yang bersifat ritual, seremonial, beribadah. Belajar dari jemaat yang ada di Galatia. Masa kamu itu bodoh? Memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Gitu, ya. Mereka sudah terima Injil keselamatan, Injil kasih karunia, mereka terima yang namanya hukum kasih, tetapi pada hakikatnya mereka berbalik kembali kepada hukum yang lama. Hukum Taurat, mata ganti mata, tidak ada kasih di sana. Ya. Tapi sekali lagi, ingat, kita jangan seperti jemaat yang ada di Galatia. Ya. Kita berusaha kelihatannya beribadah, tetapi pada hakikatnya kita membenci ibadah itu sendiri. Karena apa? Ada hati yang belum bisa melayani seorang dengan yang lain. Ada hati yang masih ada terikat dosa di sana, ya. Masih ada dosa benci, dengki, iri satu dengan yang lainnya, ya. Tidak mau, saya kalau ibadat lihat dia saya nggak mau dan lain sebagainya, ya. Tapi ingat, Anda yang telah ditebus oleh Tuhan, Anda telah merdeka. Dan kemerdekaan yang Anda terima dari Tuhan, pergunakanlah itu, warnai itu dengan melayani seorang dengan kasih yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri renungan kita. Saya tidak panjangkan, tetapi saya percaya apa yang sudah kita dengar pada hari ini itu menjadi bekal buat Bapak Ibu Saudara melangkah. Ingat, di akhir-akhir ini firman Tuhan sudah katakan bahwa kasih itu akan menjadi tawar dan dingin, tetapi kita yang sudah dengar firman Tuhan, justru kita yang mengobarkan
aplikasi itu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya untuk semua hidup ini, karena kami percaya Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Sungguh kami berterima kasih atas segala sesuatu yang Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan sudah kami dengar, kiranya Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar. Biarlah firman-Mu itu dapat tempat yang terbaik, supaya ajarkan kami untuk saling mengasihi. Kalau kami yang hari-hari ini sudah mulai lupa untuk mengasihi, ajarkan kami. Roh Kudus ambil ahli dalam kehidupan kami, supaya setiap kehidupan kami memancarkan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk semuanya. Berkati Indonesia, berkati Yogyakarta, bahkan kami berkati semua yang ada dalam negeri ini Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu campur tangan Allah menjadi milik bagian bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden, seluruh staf jajaran yang ada, dari yang pemimpin terbesar sampai yang terendah. Kiranya hikmat Allah ada atas mereka, supaya dalam mereka mengatur negara ini kiranya sesuai berjalan dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Yogyakarta, berkati Bapak dan Ibu Gembala, kami semua pengerja jemaat Tuhan. Mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, suami, istri, anak, cucu, menantu yang ada, keluarga besar jemaat Tuhan. Kiranya dipagari, dilindungi, bahkan Allah berkati, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih. Bersyukur untuk semua yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.